warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangat ya. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Kaum muslimin sedang jemaah subuh rahimakumullah. Tidak kita akan pernah bosan untuk senantiasa kembali pada pagi hari ini kita haturkan terima kasih yang tak terhingga, rasa syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini entah pagi yang kesekian berapa dalam hidup kita, Allah masih izinkan kita bisa hidup lagi, bisa terjaga lagi dari tidur kita, bisa bangun lagi dari tidur kita. Mudah-mudahan pagi ini menjadi subuh yang barokah, menjadi subuh yang penuh manfaat, menjadi subuh yang penuh semangat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita terus berterima kasih pada Allah. Hari ini Allah izinkan kita untuk bisa melihat lagi. Bapak Ibu semuanya bisa melihat lagi pagi ini. Alhamdulillah. Padahal betapa mudah bagi Allah mencabut nikmat penglihatan ini, betul tidak? Terbayangkan oleh kita suatu pagi ketika kita bangun subuh, tiba-tiba kita tak bisa lagi melihat Bapak Ibu. Sekeliling kita gelap, tak bisa lagi melihat wajah anak, pun tak bisa lagi melihat wajah suami, istri. Terbayangkan oleh kita, sekiranya hari-hari kita tak bisa lagi melihat siapapun. Bisa tidak Allah membuat mata kita seperti itu Bapak Ibu? Bisa, mudah bagi Allah. Tapi Allah masih sayang pada kita. Allah masih izinkan mata ini bisa melihat. Mudah-mudahan kita insya Allah bisa menggunakan mata kita sebelum betul-betul Allah gelapkan. Mudah-mudahan mata ini menjadi mata yang bisa mencari amal yang sebanyak mungkin untuk bekal kita di yaumil akhir kelak. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini Allah masih izinkan telinga kita bisa mendengar. Bapak Ibu bisa mendengar semua? Anak-anak bisa mendengar semua? Bisa jelas ya? Padahal mudah bagi Allah untuk mencabut nikmat pendengaran ini Bapak Ibu. Terbayangkan oleh kita ketika kita bangun di pagi hari, tiba-tiba kita tak lagi bisa mendengar. Tak bisa lagi mendengar sapaan anak, tak bisa lagi mendengar sapaan orang-orang yang kita cintai. Tiba-tiba semua hening, membisu. Allah cabut nikmat pendengaran ini. Tapi alhamdulillah sampai detik ini Allah masih izinkan telinga kita bisa mendengar. Meskipun Allah Maha tahu betapa banyak dosa dan maksiat yang terukir dari telinga ini. Mudah-mudahan seluruh panca indera yang kita miliki, mudah-mudahan kelak Allah ringankan hisabnya di yaumil akhir. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pada materi kita hari ini, insyaallah hari ini kita akan membahas salah seorang sahabat Rasulullah bernama Abu Dujana. Masya Allah, kisahnya itu sangat menginspirasi kita. Betapa beliau begitu menjaga keluarganya meskipun hidup dalam keadaan miskin sekali, tetapi dia mampu menjaga keluarganya dari harta haram. Insya Allah. Namun sebelumnya saya minta salah satu anak-anak kita untuk membacakan hafalannya. Arkan, mana Arkan? Ayo sini Arkan. Kita dengarkan bareng-bareng Arkan membacakan surat apa nih nak? Surat apa? At-Thariq. Hafalannya ya. Oke. Yang lain, anak-anak yang lain disimak ya. Tidak apa-apa. Belum lancar pun tidak apa-apa. Semampunya saja ya. Silakan sini.
Terus. Oh, iya. Bentar. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. In kullum naslim lamma 'alaiha hasib. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min baini sul'i wat tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublau sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i zatir raj'i wal ardi zatis saj'i. Innahu laqaulul faslu. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Terima kasih Arkam. Nanti hafalannya diperbagus lagi insya Allah ya. Baik. Bapak Ibu semuanya, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, insya Allah kita akan menceritakan tentang kisah Abu Dujanah. Dan anak-anak kami nanti tolong perhatikan ya, tolong perhatikan kisah ini supaya menjadi contoh teladan bagi kita. Baik. Abu Dujanah itu adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ini berasal dari kabilah Khazraj dan hidup serba kekurangan, Bapak Ibu, serba kekurangan. Ya. Namun kisah hidupnya itu sangat membekas, betul-betul membekas bagi Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pernah menangis mendengar Abu Dujanah ini kelaparan, insyaallah. Nah, suatu hari Rasulullah SAW menegur Abu Dujanah. Kenapa ditegur? Karena setiap selesai melaksanakan salat subuh, dia langsung pergi. Selesai salat subuh, belum sempat Rasulullah menyelesaikan doanya, Abu Dujanah itu langsung pulang ke rumahnya. Karena udah sering seperti itu, Rasulullah bertanya, "Hai," kata Rasulullah, "apakah kamu tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kamu tidak menungguku sampai selesai berdoa?" kata Rasulullah. "Apa kamu nggak punya permintaan sama Allah?" Begitu kata Rasulullah. "Kenapa buru-buru pulang?" kata Rasulullah. "Nah, ya Rasulullah," jawab Abu Dujanah, "ketahuilah, kami punya satu alasan." Jawab Abu, siapa namanya nak? Abu bukan Nurjana. Nanti Ilaiki Nurjana lagi. Abu Dujana. Abu Dujana. Apa alasanmu, kata Rasulullah? Coba sampaikan pada aku, kata Rasulullah. Nah, mulailah Abu Dujana bercerita. "Ya Rasulullah, rumah kami itu berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma yang menjulang
dahannya menjuntai ke rumah kami. Jadi ada pohon kurma, dia punya tetangga yang punya pohon kurma yang salah satu dahannya itu menjulang ke rumah Abu Dujana. Nah, setiap ada angin bertiup di malam hari katanya, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan. Jadi kalau ada angin malam, ya, kurma itu berjatuhan ke mendarat di rumah kami, ya gitu lah ceritanya, mendarat di rumah kami. Ya Rasul, kami keluarga orang yang tak punya ya Rasulullah. Anakku sering kelaparan. Begitu ucap Abu Dujana sembari menatap hangat wajah Rasulullah. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Nah, saat anak-anak kami bangun, apapun yang mereka dapat mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai salat, kami bergegas pulang sebelum anak-anak kami itu terjaga dari tidurnya. Ngapain dia bergegas pulang? Untuk memungut kurma tetangga yang jatuh ke rumah Abu Dujana yang berceceran di rumahnya. Lalu kami hantarkan kepada pemiliknya. Sementara pemiliknya dia adalah orang kafir, seperti itu. Nah, Abu Dujana melanjutkan, suatu saat ketika saya terlambat pulang ke rumah, anaknya terbangun dan menemukan kurma tetangga itu jatuh dari pohonnya. Tak menunggu lama, sang anak langsung memakan buah kurma tadi. Terlambat dia pulang ke rumah, sang anaknya sudah bangun pagi-pagi subuh itu dan melihat kurma jatuh ke rumahnya, langsung dimakan oleh sang anak karena sang anaknya sering kelaparan. Kadang ketika akan tidur malam dia nggak makan, seperti itu. Mata kepala saya sendiri menyaksikan, karena kata Abu Dujana, tampak ia sedang mengunyah kurma yang masih basah di dalam mulutnya. Jadi Abu Dujana tertangkap tangan nih si anak memakan buah kurma orang kafir tadi, nampak sedang mengunyah-unyah kurma. Lalu apa yang ia lakukan? Mengetahui hal itu, jari-jari Abu Dujana langsung masuk ke mulut sang anak, mengambil kurma itu lagi. Kami keluarkan seluruh kurma yang dia makan, kata Abu Dujana, padahal anaknya itu kelaparan. Abu Dujana tak pernah membiarkan anaknya memakan buah kurma milik orang kafir tersebut. Dia tak ingin makan haram itu yang katanya menyebabkan keluarganya mendapat siksaan pedih nanti di yaumil akhir. Masya Allah. Itu dia menjaga keluarganya dari harta haram. Kami dikatakan oleh Abu Dujana kepada anaknya, ketika selesai mengeluarkan buah kurma dari mulut sang anak, dia bilang sama anaknya, "Nak," ini jawaban yang luar biasa, "Nak, jangan engkau permalukan ayahmu kelak di akhirat." Masya Allah. Saya membaca jawaban sang ayah ini bikin merinding. "Nak, jangan engkau permalukan ayahmu kelak di akhirat." Bagaimana Abu Dujana betul-betul memikirkan hari-harinya kelak di akhirat. "Nak, jangan engkau permalukan ayah nanti di hadapan Allah. Jangan engkau permalukan ayah nanti di akhirat." Lalu bagaimana dengan kita hari ini, Bapak Ibu? Pernahkah kita sebagai ayah memikirkan bagaimana kelak pertanggungjawaban kelak kita di akhirat? Insyaallah. Anakku menangis, kedua kelopak matanya mengalirkan air mata. Anaknya nangis karena kelaparan. "Wahai baginda Nabi, kami katakan kembali kepada anakku." Apa kata Abu Dujana? Hingga jiwamu pun lepas dari ragamu, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram ada dalam perutmu. Allahu Akbar.
hingga nyawa pun lepas, kata Abu Dujana. Aku tidak akan rela meninggalkan harta haram ada dalam perutmu. Lalu mendengar jawaban Abu Dujana, pandang Rasulullah langsung berkaca-kaca. Rasulullah nangis, Bapak Ibu. Butiran air matanya mulia itu berderai begitu deras mendengar jawaban Abu Dujana. Kemudian apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah mulai mencari tahu siapa pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujana. Abu Dujana pun menjelaskan bahwa pohon kurma tersebut adalah milik seorang laki-laki kafir. Nah, tanpa basa-basi, Nabi Muhammad SAW mengundang pemilik kurma. Rasulullah menawarkan pohon kurma itu dengan harga yang tinggi. Bisakah tidak, kata Rasulullah, jika aku minta menjual pohon kurma yang kamu miliki itu, aku akan membelinya dengan 10 kali lipat pohon kurma itu, kata Rasulullah. Nah, pria itu langsung menjawab, saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan. Tidak pakai janji kapan-kapan. Begitu kata sang kafir ini. Ya. Lalu pada saat percakapan itu terjadi, tiba-tiba Abu Bakar Siddiq datang. Ia menegaskan langsung melunasi pohon kurma tersebut dengan harga 10 kali lipat. Masya Allah. Di Abu Bakar itu, Bapak Ibu, adalah orang yang sangat dermawan, tidak seluruh hartanya, Masya Allah, memang betul-betul buat perjuangan agama ini. Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milikmu, seperti itu. Lalu dibayar oleh Abu Bakar dan Abu Dujana resmi menjadi pemilik pohon kurma tersebut, dan tentu anak-anaknya tidak lagi kelaparan, Masya Allah. Lalu pertanyaannya, apa pelajarannya yang bisa kita ambil, Bapak Ibu? Yang pertama adalah Abu Dujana sosok manusia yang betul-betul menjaga keturunannya dari memakan makanan yang haram. Abu Dujana jangankan makan satu butir kurma saja tidak dia izinkan. Bahkan katanya, nak, sampai jiwamu pun lepas dari ragamu, takkan kubiarkan ada harta haram dalam perutmu. Masya Allah, tabarakallah. Saya gemetar membaca kisah ini, Masya Allah, Ibu. Luar biasa. Terutama buat kita kaum bapak sebagai kepala keluarga dalam mencari nafkah, perlu kita belajar untuk hanya membawa yang baik-baik saja untuk dikonsumsi oleh anak-anak kita. Kenapa demikian? Karena para ustadz kita, ya, para guru kita sering mengatakan ternyata barang haram yang ada dalam perut sang anak, jangan salah, kalau misalkan anak kita nafkah lahirnya terpenuhi, tapi ketika dia besar, dia menjadi orang yang keras kepala, nakal, terlibat narkoba, bisa jadi karena harta haram yang ada dalam darah dagingnya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari memberikan makanan haram kepada anak-anak kita. Jangan salahkan juga, bisa jadi anak-anak yang tidak patuh dan nurut hari ini kepada kedua orang tuanya, bisa jadi karena harta haram yang ada dalam darah dagingnya. Sama-sama kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita Allah jauhkan dari memberikan harta haram kepada anak-anak kita. Karena apapun yang kita lakukan hari ini, kelak seperti apa yang dikatakan Abu Dujana, jangan engkau permalukan ayahmu kelak di hadapan Allah, nak. Buatlah ayahmu bangga, nak. Buatlah ayahmu bangga punya putra sepertimu, punya putri sepertimu, nak. Buat ayah bangga. Kaum muslimin sedang jemaah subuh rahimakumullah. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kisah singkat ini menginspirasi kita semua untuk sama-sama menginspirasi kita